Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi syukrihi tazidul barakat wal khairat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Saudaraku sekalian, hari ini kita berada di dalam bulan yang mulia. Hari-hari kita menjadi salah satu hari-hari yang mulia karena hari ini bertepatan dengan bulan yang sangat mulia. Bulan yang menjadi salah satu Ashhurul Hurum atau bulan-bulan yang terdapat kemuliaan di dalamnya. Ya, bulan Dzulhijjah. Di dalam bulan ini kita semua, khususnya umat muslim, merayakan Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Adha tidaklah pernah lepas dari salah satu kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah termaktub dalam surah As-Saffat ayat 99 sampai 111. Meskipun praktek kurban sendiri sudah pernah dilakukan pada zaman sebelum Nabi Ibrahim, yaitu dilakukan oleh Habil dan Qabil. Diceritakan bahwa kurban yang diterima pada saat itu adalah kurban milik Habil, bukan milik Qabil. Dan bahkan kurban yang diberikan oleh Habil bukan berupa daging, apalagi darah, tapi karena keteguhan hati dari seorang pemberi kurbanlah yang menjadi tolak ukur kurban tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 37, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Daging-daging kurban, darah-darah kurban tidak akan satupun ada yang sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak sampai padanya hanyalah takwa dari kalian semua. Meskipun ibadah kurban sudah dilaksanakan jauh sebelum Nabi Ibrahim, sebelum masa Nabi Ibrahim, namun perintah kurban untuk pertama kali disyariatkan kepada umat Islam melalui cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Diceritakan Nabi Ibrahim alaihissalam pada awalnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi keturunan. Dalam doanya beliau bermunajat pada Allah, Rabbi habli minas sholihin. Rabbi, wahai Tuhanku, habli, anugerahkanlah kepadaku minas sholihin, keturunan yang baik dan soleh. Lalu Allah Subhanahu wa taala merespon dengan respon baik. Allah Subhanahu wa taala memberi kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan adanya anugerah berupa seorang anak yang sangat luar biasa. Wa basyarnahu biuladin halim, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim biuladin halim, dengan hadirnya seorang anak yang memiliki sifat halim, sifat yang luar biasa. Namun tatkala seorang anak yang telah lama dinanti kehadirannya beranjak dewasa, Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian yang sangat berat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam ayat selanjutnya dijelaskan, falamma balagha ma'ahu sa'i qala ya bunayya inni azbahuka fil manam.
Falamma balagha ma'ahu sa'i qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk fanzur madza tara. Ketika anak itu sudah menginjak usia dewasa, Nabi Ibrahim ayahnya berkata kepadanya, ya bunayya, wahai anakku, ya bunayya inni ara fil manami, sungguh aku melihat dalam sebuah mimpi, anni adbahuk, bahwa aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka bagaimana menurutmu? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Seorang anak yang sungguh baik ini, sungguh soleh ini, yakni Nabi Ismail, menjawab, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar. Maka tatkala seorang anak dan seorang ayah yang luar biasa ini sudah menekadkan hati dan memasrahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu Nabi Ibrahim membawa Nabi Ismail ke tengah padang pasir. Beliau meletakkan Nabi Ismail di atas sebongkah batu untuk siap disembelih. Namun skenario Allah Subhanahu wa taala sungguh indah. Drama penyembelihan anak manusia ini batal untuk dilaksanakan. Drama penyembelihan anak manusia yang sangat luar biasa ini dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan ganti yang lebih baik. Allah berfirman, inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sungguh ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Wa fadainahu bidzibhin adzim, dan kami tebus anak ini dengan seekor sembelihan yang besar. Dari cerita ini kita dapat mengambil pelajaran tentang bagaimana totalitas seorang hamba dalam menghamba kepada Tuhannya yang tergambar pada diri Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Yang kedua, lewat perintah menyembelih anaknya, Allah Subhanahu wa taala seolah mengingatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa anak hanyalah sebuah titipan. Anak betapapun berharganya di mata kita tidak boleh sampai melengahkan kita sehingga kita lalai bahwasanya puncak dari cinta, puncak dari kasih sayang, semuanya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu seorang orang tua, seorang figur orang tua yang sangat luar biasa tergambarkan pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Seorang orang tua yang ketika memutuskan putusannya, beliau tidak serta-merta karena beliau merasa bahwa dirinya adalah orang tua, tapi beliau meminta pendapat dari anak terlebih dahulu. Itu adalah salah satu gambaran orang tua yang luar biasa. Nabi Ibrahim tidak memaksa Nabi Ismail. Nabi Ibrahim tidak mengintimidasi Nabi Ismail, tapi Nabi Ibrahim memberikan Nabi Ismail untuk kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk memilih. Dan ini adalah salah satu contoh figur orang tua yang luar biasa. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebetulnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhiran
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi